Penulisan ulang sejarah bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Itu kata Pak Fadlizon ya, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Penulisan ulang sejarah Indonesia akan proyek nasional dan Kementerian Kebudayaan yang memakan anggaran sebesar 9 miliar rupiah uang rakyat, melibatkan setidaknya 113 sejarawan dan ahli arkeologi dari seluruh Indonesia. Proyek ini ditargetkan selesai sebelum tanggal 17 Agustus 2025. Berkaitan dengan target dari Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon, ingin merilis buku sejarah ini pada tanggal 17 Agustus sebagai hadiah kepada Republik Indonesia. Sikap transparansi atau keterbukaan pemerintah dalam menyusun draft sejarah dipertanyakan. Perlibatan sejarawan dan ahli arkeologi memang perlu diapresiasi. Akan tetapi, ada satu hal yang dilupakan oleh pemerintah, terutama dalam perancangan draft sejarah pada masa Orde Baru. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna. Dalam draft yang tersebar, terdapat gap 10 tahun dalam era Orde Baru. Dalam gap tersebut, ada banyak peristiwa pelanggaran HAM sebagai bentuk upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Begitu banyak tragedi yang terjadi pada tahun 98, mulai dari masalah kebebasan berpendapat hingga diskriminasi etnis Tionghoa sebagai respon publik atas krisis yang terjadi. Masih banyak saksi hidup untuk peristiwa yang terjadi pada masa kelam itu. Pelibatan mereka dan juga tim gabungan pencari fakta yang bertugas mencari fakta kelam pada tragedi tersebut dibutuhkan untuk menjaga agar sejarah yang ditulis tidak dipelintir oleh sebagian orang yang memiliki kepentingan pribadi. Tidak hanya satu peristiwa itu saja, melainkan banyak peristiwa penting yang ada di Indonesia menjadi hilang dan lenyap tanpa jejak. Lalu, bagaimana pandangan Pancasila terhadap permasalahan ini? Pancasila jelas merasa dicederai oleh peristiwa ini. Sejarah yang seharusnya menjadi sebuah alasan untuk membangun persatuan, kemudian diobrak-abrik agar menjadi suatu alat kontrol. Kini, saatnya kita sebagai generasi muda mempertahankan sejarah kelam Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Lalu, apa aksi nyata yang bisa kita lakukan dalam hal ini? Pertama, campaign digital, sejarah milik rakyat. Kita adalah generasi yang hidup di dalam era digital. Semua aspek kehidupan tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Edukasi publik lewat konten pendek, thread ringan, infografis, hingga podcast sejarah rakyat bisa menjadi jalan yang sangat mudah ditempuh untuk melakukan kampanye digital dan menjadikan arsip sejarah, sehingga konten masih dapat diakses oleh generasi masa depan. 2. Platform Jejak Bangsa. Platform merupakan website yang menyediakan wadah terbuka untuk menyimpan, mengakses, dan memverifikasi sejarah Indonesia yang bersumber dari arsip, wawancara tokoh, dan dokumen akademis. Platform ini dirancang dan dipelihara oleh badan atau organisasi independen yang di dalamnya tidak terdapat orang-orang yang memiliki kepentingan lain. Dalam wujudnya, website ini harus memuat setidaknya beberapa fitur yang dapat digunakan oleh publik. Fitur arsip digital sejarah yang berisi kronologi peristiwa, tokoh, dan dokumen autentik. Menu ini digunakan oleh publik untuk membaca dan mempelajari sejarah yang sudah diverifikasi kebenarannya. Kemudian, fitur kolaborasi publik dari pelajar, mahasiswa, dan sejarawan bisa ikut mengisi dan memverifikasi konten. Andil masyarakat dalam memverifikasi kebenaran sejarah diperlukan sehingga subjektivitas sejarah tidak muncul di dalamnya. Selanjutnya, fitur tandai dan melaporkan revisi adalah fitur untuk melaporkan konten sejarah yang terindikasi dipelintir. Masyarakat sebagai pengawas sejarah yang mengontrol agar cerita sejarah tidak dapat dipelintir oleh sebagian orang. Terakhir, fitur integritas dengan kurikulum merdeka, mendukung pembelajaran sejarah secara utuh di sekolah dan kampus. Website ini nantinya dapat digunakan sebagai sumber bahan ajar yang konkret dan terverifikasi, sehingga dalam pemberian materi sejarah tidak hanya dari pemerintah, melainkan ada POV lain sebagai penyeimbang.